Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pembahasan pembelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas tentang radiasi elektromagnetik atau lebih dikenal biasanya dengan gelombang elektromagnetik. Nah, di dalam fisika, radiasi elektromagnetik biasanya mengacu kepada perambatan medan listrik dan medan magnet yang secara terus-menerus yang dihasilkan oleh getaran partikel-partikel bermuatan listrik. Dan biasanya arah getaran medan listrik dan medan magnet selalu saling tegak lurus satu sama lain. Inilah yang nanti akan dikenal dengan nama gelombang elektromagnetik. Sini ada medan listrik, ini ada medan magnet, selalu arahnya tegak lurus. Diputar-putar bagaimanapun, ini selalu tegak lurus satu sama lain. Nah, bagaimana proses terjadinya gelombang elektromagnetik ini? Ya, kita akan mulai dengan orang yang pertama memperhatikan hal yang seperti ini, yang memperhatikan adanya gejala kelistrikan dan kemagnetan secara bersama-sama, akan muncul secara bersama-sama, itu adalah Maxwell. Ya. Pada babak yang lalu kita sudah mempelajari medan listrik dan medan magnet. Nah, menurut Maxwell, ya, jika suatu muatan bergetar, ya, maka muatan yang bergetar itu akan selalu mengalami percepatan. Dan muatan yang dipercepat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Kalian ingat pada waktu kita mempelajari tentang getaran harmonik sederhana, maka partikel yang mengalami getaran harmonik sederhana akan memperoleh percepatan yang arahnya selalu berlawanan dengan arah simpangannya. Nah, Maxwell ya memberikan hipotesis ini, ya, kemudian dia mengajukan ada 4 prinsip elektromagnetisme yang dikemukakan oleh Maxwell, yang sebenarnya ini adalah sudah pernah dikemukakan oleh ilmuwan-ilmuwan yang lain, tapi kemudian Maxwell memformulasikannya menjadi 4 buah persamaan dasar elektromagnetisme. Nah, prinsip-prinsip itu adalah yang pertama, itu sebenarnya adalah hukum Ampere, yaitu arus listrik pada suatu konduktor menimbulkan medan magnetik yang arahnya melingkari konduktor tersebut. Ya. Kemudian yang kedua, konduktor yang bergerak memotong medan magnetik menimbulkan gegel induksi pada ujung-ujung konduktor ini. Ini juga kita sudah pelajari ketika kita mempelajari medan magnet. Kemudian yang ketiga, perubahan fluks magnetik yang menembus bidang kumparan menimbulkan arus induksi pada kumparan tersebut. Ini adalah hukum Faraday. Ya. Kemudian perubahan fluks listrik, nah ini yang belum dikemukakan oleh yang lain. Menurut Maxwell, perubahan fluks listrik menimbulkan medan magnetik. Inilah yang diungkapkan oleh Maxwell. Dan Maxwell ya, memformulasikan keempat prinsip dasar elektromagnetisme di atas ke dalam 4 persamaan dasar. Ini saya kasih tanda merah, tidak masuk dalam pembahasan kita. Ya, nanti 4 persamaan dasar Maxwell, kalau kalian masuk ke perguruan tinggi teknik, ya, atau masuk ke perguruan tinggi jurusan fisika, kalian akan mempelajari persamaan Maxwell ini. Nah, dari persamaan Maxwell ini, ya, kemudian dia berhasil menciptakan atau menurunkan bahwa gelombang elektromagnetik ini harus memiliki kecepatan, dan kecepatannya di persamaan di dalam ruang hampa dituliskan sebagai akar dari 1/mu0 kali epsilon 0. Ya. Dengan mu0 itu adalah permitivitas ruang vakum, besarnya 4V kali 10⁻⁻⁷ Weber per ampere meter. Kemudian epsilon 0 itu adalah permeabilitas ruang hampa atau permeabilitas vakum, besarnya 8,85 kali 10⁻⁻12 Coulomb kuadrat per Newton per meter persegi. Ya. Sedangkan C itu adalah quadrant gelombang elektromagnetik, ya, besarnya sekitar 3 kali 10⁻8 meter per detik. Ya, sebetulnya kurang dari sini
cuma kira-kira 2,99 sekian, ya, uh, kali 10 pangkat 8 meter uh, per detik. Ya. Nah, ternyata apa yang diperoleh oleh Maxwell untuk C ini itu sama dengan cepat rambat gelombang cahaya yang pada saat itu sudah banyak dikenal. Nah, berdasarkan perhitungan tersebut di atas dan berdasarkan analisisnya, kemudian Maxwell uh, mengajukan hipotesis tentang adanya gelombang elektromagnetik dan cahaya termasuk salah satu jenis gelombang elektromagnetik tersebut. Ya, bertahun-tahun, ya sekitar 8 tahunan, hipotesis Maxwell ini bisa diterima, tapi belum ada yang bisa membuktikan secara empiris. Ya, oke, sekarang kita akan lihat contoh soal yang berkaitan dengan kelajuan gelombang elektromagnetik. Ya, gelombang elektromagnetik memiliki kelajuan 2,8 kali 10 pangkat 8 meter per sekon dalam satu medium. Jika permitivitas medium itu 12,76 kali 10 pangkat minus 7 Weber per ampere meter, tentukanlah permeabilitas medium tersebut. Ya, permitivitas ini berkaitan dengan sifat kemagnetan, sedangkan permeabilitas itu berkaitan dengan sifat kelistrikan. Oke, diketahui kelajuan gelombang elektromagnetiknya 2,8 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Kemudian permitivitas medium itu adalah 12,76 kali 10 pangkat minus 7 Weber per ampere meter. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah berapakah permeabilitas medium tersebut. Ya. Maka kita masukkan ke dalam rumus C sama dengan akar 1 per mu kali epsilon. Tadi di dalam ruang hampa mu 0 kali epsilon 0. Karena kita tidak tahu ini mediumnya apa, ya kita tulis mu saja. Mu kali epsilon. Ya. Maka kalau kita mencari epsilonnya sama dengan 1 per C kuadrat kali mu. Ya, ini dikuadratkan, kedua-duanya 1 per mu epsilon, maka kita mencari epsilonnya 1 per C kuadrat kali mu. Nah, berarti bagaimana kita mencari epsilonnya? 1 per 2,8 kali 10 pangkat 8 dikuadratkan, ya, C kuadrat, dikalikan 12,76 kali 10 pangkat minus 7. Ya, kalau kalian gunakan ini kalkulator, kemudian diseperkan, maka akan kalian peroleh, ya, permeabilitas medium itu adalah 9,996 kali 10 pangkat minus 14, ya, kulon kuadrat per newton per meter persegi. Ya. Dan bisa kalian pahami ya, rumusnya sederhana, hanya tinggal mengkuadratkan menjadi C kuadrat, ini hilang akarnya, sehingga epsilonnya jadi seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, 8 tahun setelah meninggalnya Maxwell, baru kemudian ada seorang ilmuwan lain, namanya Henry Hertz, melakukan eksperimen. Ya, dia berhasil membangkitkan dan mendeteksi gelombang elektromagnetik secara eksperimen untuk pertama kalinya. Ya. Nah, skemanya seperti ini. Ini ada induktor, ya. Kemudian kalau saklar ini dibuka tutup, maka di sini akan mengalami perubahan arus listrik. Ya. Ketika di sini terjadi perubahan arus listrik, maka akan timbul perubahan flux yang akan mempengaruhi kepada kumparan yang satunya lagi. Nah, dari sini ini timbul bercak-bercak muatan listrik, yang kemudian bercak muatan listrik ini ya akan dirambatkan ke cincin B ini. Ya. Dari situlah kemudian dihitung berapa kecepatannya dan sebagainya, sehingga Hertz ini ya berhasil menentukan sifat-sifat gelombang elektromagnetik berdasarkan eksperimennya.
Yang pertama, ya, ini merupakan perlambatan getaran medan listrik dan medan magnet yang saling tegak lurus terhadap arah lambatnya dan termasuk gelombang transversal. Kemudian tidak bermuatan listrik sehingga tidak dipengaruhi oleh medan listrik atau medan magnet. Nomor 3, tidak bermassa dan tidak dipengaruhi oleh medan gravitasi. Kemudian yang 4, merambat dalam garis lurus. Kemudian nomor 5, dapat merambat di ruang hampa, artinya dia tidak memerlukan medium perantara untuk perambatannya. Nomor 6, dapat mengalami pemantulan, pembiasan, interferensi, dan polarisasi seperti cahaya. Ya. Nah, kemudian kecepatannya di ruang hampa itu ada 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Ya, ini sama dengan yang diperhitungkan oleh Maxwell. Ya. Gitu. Oke, sekarang kalian perhatikan animasi berikut ini. Ini adalah animasi bagaimana terjadinya medan listrik dan medan magnet, ya, yang dihasilkan oleh partikel bermuatan listrik yang mengalami osilasi atau mengalami getaran. Ya, jadi ketika dia bergetar begini, kemudian ada medan listrik dan medan magnet. Lihat ini, yang merah adalah medan listriknya, yang biru adalah medan magnetnya. Arah medan listrik dan medan magnet akan selalu saling tegak lurus satu sama lain. Ya, ini berterima kasih kepada David M. Harrison yang sudah membuatkan animasi ini untuk memberikan gambaran kepada kita. Ya, sekira kita bisa lihat. Ini arahnya tegak lurus dengan arah perambatan, baik medan listrik ataupun medan magnet. Sehingga gelombang elektromagnetik ini disebut sebagai gelombang transversal. Ya. Nah, ternyata perbandingan antara kuat medan listrik dan kuat medan magnet di setiap titik ini besarnya konstan. Ini yang merah berbanding yang biru ini, itu besarnya konstan. Ya. Yaitu sama dengan kecepatan elektromagnetik pada medium yang bersangkutan. Jadi kalau ini di udara, ya sama dengan kecepatan gelombang elektromagnetik di udara atau di ruang vakum, sama dengan kecepatan elektromagnetik di ruang vakum. Kalau di medium yang lain juga sama dengan kecepatan gelombang elektromagnetik di medium yang lain. Nah, perbandingannya E berbanding B, E itu kuat medan listrik, B itu kuat medan magnet, atau EM itu adalah kuat medan listrik maksimum atau dikenal juga dengan amplitudo medan listrik berbanding dengan amplitudo medan magnet, itu sama dengan kecepatan atau kelajuan gelombang elektromagnetik pada medium yang bersangkutan. Ini E kuat medan listrik, B-nya kuat medan magnet, dan C adalah kecepatan gelombang elektromagnetik. Ya. Oke, mari kita lihat contoh berikut ini. Suatu gelombang elektromagnetik memiliki amplitudo medan listrik, ya, artinya E maksimumnya di ruang hampa sebesar 6 kali 10 pangkat 9 Newton per coulomb. Ya, 6 kali 10 pangkat Newton per coulomb. Hitunglah amplitudo medan magnetiknya. Ya, C-nya kan di ruang hampa 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Ditanyakan, berapakah amplitudo medan magnetiknya atau B maksimumnya berapa? Ya, kita jawab. Masukkan ke dalam rumus E maksimum per B maksimum sama dengan C. Atau B maksimumnya sama dengan E maksimum dibagi C. B maksimumnya 6 kali 10 pangkat 9 dibagi 3 kali 10 pangkat 8. 6 dibagi 3, 2. 10 pangkat 9 dibagi 10 pangkat 8, 10 pangkat 1. Maka B maksimumnya adalah 20 Tesla. Ya. Saya kira cukup mudah ya. Oke, kita ke pembahasan berikutnya. Nah, sekarang kita akan lihat spektrum gelombang elektromagnetik. Ya, spektrum itu adalah bagaimana
pembagian gelombang elektromagnetik berdasarkan panjang gelombang atau berdasarkan frekuensi. Ya, ini kalian perhatikan, ini berdasarkan panjang gelombang. Kalau panjang gelombang terkecil itu adalah sinar gamma. Karena nanti hubungan antara panjang gelombang dan frekuensi itu berbanding terbalik, karena sinar gamma panjang gelombangnya terkecil, maka dia memiliki frekuensi tertinggi. Ya. Nah, hubungan antara besar gelombangnya adalah ini cepat lambat gelombang, ini sudah pernah kalian kenal. Ya, ini cepat lambat gelombang elektromagnetik sama dengan lambda kali F. Ya. Cepat lambat gelombang elektromagnetik atau cepat lambat cahaya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Lambdanya panjang gelombang meter dan F adalah frekuensi. Ya. Nah, nih salah satu gelombang elektromagnetik yang paling kita kenal adalah sinar tampak ini. Ya. Atau yang nanti gelombang-gelombang yang lain kita akan bahas satu persatu. Ya. Sekarang kita bahas yang pertama sinar gamma. Ya. Nah, sinar gamma itu frekuensinya 10 pangkat 20 Hz ya, antara 10 pangkat 20 sampai 10 pangkat 25 Hz. Ya, dihasilkan dari peluruhan radioaktif. Nah, memiliki daya tembus yang sangat besar sehingga dapat menembus plat besi atau plat timbal yang memiliki ketebalan beberapa sentimeter. Ini sampai 2 atau 3 cm itu masih bisa tertembus oleh sinar gamma. Ya. Kalau kalian ingat yang suka nonton film superhero itu Hulk, itu raksasa hijau itu menjadi demikian karena kena terpapar oleh sinar gamma. Ya. Nah, dimanfaatkan untuk apa saja? Sinar gamma ini bisa dimanfaatkan untuk pengobatan penyakit kanker. Yang B, dapat dilakukan untuk sterilisasi peralatan rumah sakit. Dan di dunia industri itu dipakai untuk mendeteksi kerusakan logam. Ya. Nah, ini efek negatif sinar gamma. Jika diserap oleh jaringan hidup, dapat menimbulkan efek yang menimbulkan kerusakan jaringan tersebut. Ya, karena dia memiliki energi yang sangat tinggi, ya, dan daya tembusnya cukup besar. Makanya ketika bekerja dengan sinar gamma itu perlu pelindung diri. Kemudian yang kedua, ini mungkin sudah kalian kenal, sinar X, atau lebih kalian kenal dengan sinar ronsen, ya. Nah, dengan ronsen, ya, kalian mungkin pernah di foto ronsen, ya. Nah, ini frekuensinya itu 10 pangkat 16 sampai 10 pangkat 20 Hz. Ya. Dihasilkan dari penembakan elektron pada permukaan logam di dalam ruang hampa. Jadi nanti pembangkitan sinar X, nanti ada pembahasan khusus di bab berikutnya. Kemudian ini ditemukan oleh Wilhelm Conrad Ronsen. Nah, kenapa dinamakan Ronsen? Karena penemunya adalah Ronsen, yang hidup antara tahun 1845 sampai 1923. Ya, dimanfaatkan untuk memfoto bagian dalam tubuh manusia. Yang B, penyelidikan struktur dan karakter bahan dalam dunia industri. Ini contoh, ya, contoh hasil foto ronsen. Oh, kalian bisa mencari informasi dari berbagai sumber tentang pemanfaatan gelombang elektromagnetik selain yang saya berikan di sini. Kemudian ini sinar ultraviolet, ya. Ini frekuensinya 10 pangkat 5 Hz sampai 10 pangkat 16 Hz. Ini kalian jangan perhatikan dulu. Ini dihasilkan dari radiasi sinar matahari dan dari transisi elektron dalam orbit atom. Nah, manfaatnya, ya, sinar ultraviolet ini mencegah warna kuning pada kulit bayi. Jadi bayi yang baru lahir, kalau kekurangan provitamin D biasanya warna kulitnya berwarna kuning, ya. Kemudian yang B, merangsang tubuh manusia untuk memproduksi vitamin D, sehingga sinar matahari itu kenal dengan provitamin D. Dan di dalam dunia industrial dan penelitian, bahan-bahan digunakan untuk spektroskopi karakterisasi sifat-sifat bahan, ya.
Nah, efek negatifnya, kalau terpapar terlalu lama oleh sinar ultraviolet dapat menimbulkan kanker kulit, ya, jika terlalu banyak menyentuh tubuh manusia secara langsung. Dan kadang-kadang bisa juga merusak penglihatan kita, ya, mata, sehingga kacamata itu biasanya menggunakan dengan anti radiasi sinar ultraviolet. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah sinar tampak. Nah, sinar ultraviolet atau sinar ultra ungu ini sebetulnya tidak tampak. Nah, yang tampak itu adalah sinar tampak ini. Karena sinar ultraviolet ini dekatnya dengan ungu, ya. Ultraviolet itu berarti di atas violet, di atas ungu. Maka warnanya akan tampak keungu-unguan. Nah, kemudian sinar tampak ini ditulisnya panjang gelombangnya, lebih dikenal dengan panjang gelombangnya, tidak seperti sinar ultraviolet dengan frekuensinya. Panjang gelombangnya 400 nanometer sampai 700 nanometer. Ini ya, sangat kecil jangkauannya, ya. Dihasilkan dari berbagai sumber cahaya, sinar matahari atau juga pijaran sumber-sumber yang lain, ya. Dan spektrum sinar tampak itu dari frekuensi tinggi ke frekuensi rendah itu adalah merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu, tome, jingko, hibinium, ya. Nah, ini ke sebelah sana, ya. Kemudian ini bukan frekuensi, ya, dari panjang gelombang yang besar ke panjang gelombang yang tinggi. Panjang gelombang yang ini terbalik, harusnya frekuensi rendah ke frekuensi tinggi itu dari Majinku Hibinium. Kalau dari panjang gelombangnya, yang kalau dari rendah, dari tinggi ke rendah, ya, panjang gelombangnya itu dari tinggi ke rendah. Ini 750, 620 ini dalam satuan nanometer. Nanometer itu 10 pangkat minus 10 meter, ya. Nah, manfaat sinar tampak ini adalah untuk membantu penglihatan. Kemudian sinar inframerah, dia memiliki frekuensi di bawah sinar merah, ya, dihasilkan dari transisi elektron dalam orbit atom. Dan manfaat sinar merah ini ada spektroskopi sinar inframerah untuk mempelajari struktur molekul. Untuk pengendalian jarak jauh, kalian tahu remote control, ya, itu ada inframerahnya, warnanya selalu merah. Nah, penginderaan pada saat gelap, ini ada fotografi mempergunakan inframerah, ya. Kemudian efek negatifnya, jika terpapar dalam jangka waktu yang cukup lama oleh sinar inframerah, lensa mata dapat mengalami perubahan yang buruk seperti timbulnya katarak pada lensa mata. Kalian jangan terlalu berlama-lama menatap sinar inframerah ini. Kemudian yang berikutnya itu adalah gelombang mikro. Gelombang mikro ini frekuensinya di bawah sinar inframerah sekitar 10 pangkat 10 Hz. Gelombang mikro ini ada yang menggabungkan juga ke dalam gelombang radio, yaitu dengan super high frekuensi, ya. Tapi ada juga yang memisahkannya. Nah, ini gelombang mikro ini dihasilkan oleh rangkaian elektronik yang disebut osilator, ya. Bermanfaat untuk komunikasi jarak jauh, untuk pemanas, ya, atau untuk bukan untuk komunikasi saja, tapi untuk mendeteksi pergerakan objek yang tidak diinginkan dari jarak jauh. Ini teknologi radar. Ya. Ini seperti ini. Ini gelombang dipancarkan oleh transmitter, ya. Ini kemudian dipantulkan oleh oleh objek itu, ya. Ini maka objek ini akan memantulkan ke segala arah, tapi ada juga arah yang kembali lagi
kepada receiver dari radar ini. Ya, sehingga dengan pergerakan 2 kali begini, ya, dalam selang waktu tertentu, maka akan diketahui berapa jarak objek ini dari si radar itu. Nah, rumusnya adalah S sama dengan C itu adalah cepat lambat gelombang elektromagnetik, delta T selang waktu, ya, dari mulai memancarkan sampai kembali lagi, per 2. Kenapa per 2? Karena jalannya gelombang itu 2 kali. Dia pergi memancarkan, kemudian sudah dipantulkan, dia balik lagi. Ya. Nah, berarti jarak yang ditempuhnya adalah 2S. Jadi ketika dia dipancarkan, kemudian ketika dia dipantulkan, ini S ditambah S jadi 2. Sehingga ngitung S-nya sama dengan C kali delta T per 2. Nah, contoh. Receiver sebuah radar menerima gelombang patul dari objek setelah 0,1 milisekon setelah transmitternya mengeluarkan sinyal dari radar tersebut. Hitunglah jarak objek yang memantulkan sinyal radar tersebut dari radar tersebut. Ya, diketahui delta T-nya 0,4 milisekon atau 4 kali 10 pangkat minus 4 sekon. C-nya 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Yang ditanyakan adalah berapa S-nya. Ya. Nah, kita jawab, ya. S-nya sama dengan C per kali delta T per 2. C-nya 3 kali 10 pangkat 8 kali 4 kali 10 pangkat minus 2. Ya. Sorry ya. Ini salah, harusnya ini tidak ada ininya. Kan 3 kali 4, 12, 12 dibagi 2. Nah, berarti di sini 6 kali 10 pangkat 4 meter. Ya, atau ya, ini 6 kali 10 pangkat 6 meter atau 60 kilometer. Ya. Gitu. Nah, gelombang berikutnya adalah gelombang radio. Frekuensinya dari sekitar 10 pangkat 4 Hz sampai 10 pangkat 10 Hz. Ya. Ini dihasilkan dari pemancar gelombang berupa rangkaian elektronik. Ini rentang frekuensi gelombang radio ini namanya macam-macam. Ya. Ini ada yang digunakan untuk komunikasi bawah laut, ada untuk navigasi, siaran radio AM, ada radio FM, amplitudo. Ini ada televisi dan handphone, ya, wireless, wifi dan sebagainya. Ya. Nah, manfaat gelombang radio itu adalah untuk telekomunikasi atau untuk penyiaran dan untuk penyiaran. Ya. Berbagai macam pemanfaatannya. Nah, tapi efek negatif gelombang radio ini juga cukup banyak. Misalkan kalian pernah mendengar sutet, ya, saluran untuk tegangan tinggi. Ini orang yang terpapar dengan gelombang radio di bawah tegangan sutet, itu menurut penelitian bisa mengalami leukemia. Jadi si efek negatif radiasi gelombang radio ini, kalau terlalu banyak itu bisa menimbulkan leukemia. Kemudian juga mengurangi jumlah sperma pada pria, ya, kalau terlalu lama. Dan selain begitu juga, ini bisa menimbulkan gangguan psikologis seperti gelisah dan sebagainya. Itu sebabnya kenapa misalkan karena sinyal handphone juga itu bagian dari gelombang radio. Ya, kita harus berhati-hati menggunakan handphone, menyimpannya karena itu secara tidak sadar itu bisa menimbulkan gangguan kepada diri kita, ya, terutama gangguan-gangguan psikologis. Ya, kalian perhatikan ini
Radio pemancar FM dapat ditangkap pada frekuensi 1,50 MHz. Hitunglah panjang gelombang radio pemancar tersebut. Ya. Ini diketahui frekuensinya 1,50 MHz atau 1,50 kali 10 pangkat 6 Hz. Kemudian cepat rambatnya 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Yang ditanyakan adalah berapa lambdanya. Ya. Jawabnya C sama dengan lambda kali F, lambdanya C per F, maka lambda 3 kali 10 pangkat 8 dibagi 1,5 kali 10 pangkat 6, maka lambdanya sama dengan 200 meter. Ya. Jadi pemancar gelombang radio tersebut adalah 200 meter. Nah, kalau kalian lihat di dalam pembahasan gelombang elektromagnetik ini, ya, lebih banyak informasi, ya. Rumusnya hanya tadi C sama dengan lambda kali F, kemudian C itu sama dengan E dibagi B, kemudian C itu sama dengan 1 per akar 1 atau akar 1 per mu kali epsilon. Hanya itu saja, ya. Mudah-mudahan kalian bisa paham, ya. Sekian untuk pembahasan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.